Saya sebenarnya sejak dulu tuh respect ya dengan Habib Novel Al-Aidrus yang begitu sopan ya, santun. Tapi ternyata sekarang semuanya memperlihatkan wujud aslinya. Kiai Nur Ihya dari Ampel, Surabaya merupakan salah satu tokoh di negeri ini yang mungkin belum begitu populer di media sosial. Padahal beliau itu orangnya santun, lemah lembut, ilmu agamanya luas, analisisnya tajam, dan juga jujur. Nah, ini yang menarik, kejujurannya. Beliau adalah orang yang sangat jujur, yang mau berkata apa adanya jika menyangkut kebenaran. Beliau berani berkata apa adanya jika demi menjaga akidah umat Islam. Beliau berani berkata apa adanya jika dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara. Beliau berani berkata apa adanya, bahkan meski perkataan itu membuat segelintir orang mungkin tidak senang padanya. Tapi ya itulah kebenaran. Kebenaran harus disampaikan apa adanya. Kebenaran harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Misal dalam menyampaikan kebenaran itu nanti resikonya dibenci orang yang tidak sejalan, ya tidak masalah. Dan itu wajar-wajar saja. Lawang yang namanya menyampaikan kebenaran, siapapun orangnya, pasti akan ada pihak yang senang dan ada pula yang tidak senang. Ada pihak yang cocok dan ada pula pihak yang tidak cocok. Tapi ya namanya kebenaran memang harus disampaikan apapun resikonya. Dan dalam hidup ini pun orang memang ada dua kubu, yakni kubu yang cocok dan kubu yang tidak cocok, kubu yang senang dan kubu yang tidak senang. Apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti akan ada berhadapan dengan dua kubu itu. Bahkan misal kita melakukan hal tidak baik, pasti ada yang tidak suka dan ada pula yang suka. Kok bisa begitu? Kalau misal kita melakukan suatu kejahatan atau kejelekan, pasti orang yang tidak jahat dan tidak jelek atau orang baik akan tidak suka dengan tindak kejahatan atau kejelekan kita. Di sisi lain, kita akan disukai oleh orang yang memang suka dan sering melakukan kejahatan atau kejelekan. Sebab apa? Sebab kita dianggap teman oleh mereka dalam hal kejahatan. Begitu pula ketika kita melakukan kebaikan, pasti kita akan disukai oleh orang-orang baik dan suka berbuat baik. Dan sebaliknya, kita tentu juga akan tidak disukai oleh orang-orang yang jahat. Namun bedanya, jika kita melakukan kejahatan, kita akan mendapatkan dosa. Sementara kalau kita melakukan kebaikan dan kebenaran, kita akan mendapatkan pahala. Kalau masalah orang suka dan tidak suka, itu sama, pasti ada. Paham ya? Kita kembali ke video tentang Kiai Nur Ihya yang menyentil Habib Novel Al-Aidrus yang kontroversi itu. Di mana dalam ceramahnya, Novel Al-Aidrus secara tidak langsung menganggap kita orang pribumi Nusantara yang meragukan nasab habaib adalah diibaratkan seperti iblis. Ini jelas sebuah tindakan tidak benar alias jahat, menuduh orang lain iblis. Padahal jelas kita bukan iblis, kita adalah manusia. Artinya apa? Ya artinya tuduhan iblis itu nanti akan kembali kepada yang menuduh. Kalimat iblis itu akan tersemat bagi orang yang menuduh orang lain iblis. Paham ya? Makanya kalau kita lihat belakangan ini, segelintir oknum Habib yang dahulu kelihatan santun, kelihatan lemah lembut, sopan, kini mulai menampakkan wujud aslinya, kini mulai menampakkan sifat aslinya. Berarti selama ini mereka hanya pura-pura saja, pura-pura baik. Begitu terpepet kemudian muncul sifat aslinya yang selama ini ditutup-tutupi. Dan ini tentu sangat berbahaya, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk umat manusia. Hidup kok dalam kepura-puraan, hidup kok dalam kemunafikan, hidup kok menyembunyikan sifat aslinya. Padahal harusnya orang hidup itu apa adanya. Tidak perlu ada pura-pura, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, terlebih bagi mereka yang menyandang gelar sebagai Habib. Kalau baik ya baik saja, kalau jahat ya jahat saja. Tidak usah pura-pura baik padahal aslinya jahat. Jangan, itu sama saja menipu diri sendiri. Kalau tidak suka ya bilang tidak suka. Kalau suka ya bilang suka. Jangan bilang suka padahal hatimu tidak suka. Itu hanya akan menyiksa perasaan saja.
Paham ya? Tapi baiknya kita simak video dari Kiai Nur Ihya, Ampel Surabaya, seorang kiai yang lemah lembut, santun, dan jujur apa adanya. Saya sebenarnya sejak dulu tuh respect ya dengan Habib Novel Al-Aidrus yang begitu sopan ya, santun. Tapi ternyata sekarang semuanya memperlihatkan wujud aslinya. Tidak aja Habib Novel, Habib Jindan juga tentang siwak. Dia itu di dalam sakunya itu ada sindasana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, siwak. Nah ini Habib Novel dulu. Tolong Kang Mas Novel Al-Aidrus, jenengan jangan minta-minta untuk diakui ya sebagai dzurriyyah Nabi. Tunjukkan, jangan hanya tunjukkan buku Maktab Daimi Robito Alawiyah saya ini yang markas. Jangan hanya itu ya. Al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu alaman angkaro. Tunjukkan ya, mungkin dengan tes DNA atau bagaimana. Dilihat dari segi karakteristik ya, para habib itu tidak sesuai dengan darah Nabi. Kalau lihat bentuknya kayak gini lah ya, dikritik kok nggak mau. Loh, saya itu sering dikritik orang lain, dan kritikan itu kalau membangun ya, positif ya, harus saya terima. Saya pernah disalahkan oleh orang, ya saya mengakui kalau itu salah. Jika saya tidak berhasil mendapatkan dasar referensi atau datanya dari kitab yang saya punya, saya akan mengalah. Tetapi kalau masih ada sanggahan yang saya dapatkan dari pustaka kitab saya, ya maka saya akan tetap membantahnya. Namanya menguatkan argumentasi gitu. Harus argumentasi itu harus kuat. Itulah yang dijalankan oleh para salafun as-soleh, termasuk Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itu jika berdebat itu akan konsisten dengan pendapatnya karena ada dasarnya. Ada rujukannya, ada referensinya. Jadi jika ditanya apakah iblis itu dari golongan jin, ya ada dasarnya kitabullah, surat Al-Kahfi ayat 50 yang saya bacakan tadi dengan makna gandul Jawa itu tadi. Nah hadisnya, barang siapa menuduh orang lain kafir ya, padahal orang yang dituduh itu tidak melakukan kekafiran, ya maka kekafiran itu akan kembali kepada yang menuduh. Kalau menuduh orang yang mengkritisi status kehabiban yang ada di Indonesia ini dituduh dengan iblis, maka sifat iblis itu akan kembali kepada yang menuduhnya. Wahai Habib Novel Al-Aidrus, apakah jenengan tidak takut sifat iblis yang pernah berkata langsung di hadapan Allah, ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Itu di hadapan Allah loh, berani mengatakan seperti itu loh, padahal diperintah oleh Allah usjudu li adama. Hormat, oh, bukan sujud, itu enggak, hormat. Mengaku kalah ya dalam hal keilmuan. Lebih alim Nabi Adam daripada Azazil atau iblis. Tapi iblis enggak mau. Kalau sekarang mungkin bisa disamakan antara Habib dengan Kiai. Ayo gelem enggak Habib Novel? Gelem enggak jenengan?